Hai, kamu para penikmat podcast. Pengen bikin podcastmu lebih hidup? First Story punya jawabannya. Dengan berbagai tools canggih seperti F-Link, halaman web gratis buat podcastmu, dan banyak lagi yang bikin podcastmu makin wow. Plus, First Story Ads bisa kasih kamu cuan dari setiap place di podcastmu. Gak ragu lagi, yuk join di firststory.me. Sekali lagi, klik di firststory.me dan jadi bagian dari revolusi podcast di Indonesia. Podcast Network Asia. Lisir wangi seliramu tumaking sirno ojo tangi kanmu guling awas jo ngetoro aku lagi bang wingo yen setan kang tak putusi dudu sembarang ojo Hai Rek, ya apa kabarnya? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor. Di episode kali ini, aku akan bacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor@gmail.com atau DM Instagram podcast kisah horor serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Sebelum aku memulai percakapan horor ini, aku mau mengucapkan selamat Hari Natal buat teman-teman horor nih yang lagi ngerayain. Semoga di Natal tahun ini kalian semua mendapatkan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa, mendapatkan hidayah, kok hidayah sih? Mendapatkan kasih Natal yang sangat bahagia. Ya itulah pokoknya intinya kalian semua bahagia di malam Natal ini. Dan juga aku mau mengucapkan selamat ulang tahun buat mantan aku tercinta Rio Anying yang ke-28 tahun. Gila, 28. Umur gue jauh sama dia. Ya, tepat di tanggal 26 Desember dia berulang tahun yang ke-28. Sedih rasanya karena gak bisa ngerayain ulang tahun seperti biasa. Karena 2 tahun aku biasanya ngerayain bareng sama dia, tuker kado. Terus tahun kemarin dia ngerayain sama mantannya yang gila anjing itu. Dan tahun ini aku berusaha untuk ngebujuk dia untuk kita rayain lagi. Seperti dulu, tapi dia gak mau. Yang ngebuat aku tuh menangis semalam. Sesenggukan dan lapar. Karena terlalu banyak menangis itu ngebuat aku lapar. Gitu. Ya. Buat mantan aku tercinta, aku mau ngucapin sekali lagi Rio anjing. Dia ngedengerin gak ya? Anjir dah. Selamat ulang tahun ke-28. Semoga panjang umur, sehat selalu, banyak rezeki, dan semoga mendapatkan yang terbaik. Ya itu pasti akulah yang terbaik. Masih ngarep. Ya itulah pokoknya ya. Dan buat teman-teman nih yang di tanggal 26 Desember juga lagi ngerayain ulang tahun sama kayak ulang tahunnya si Rio Anying ya. Selamat ulang tahun, semoga panjang umur, sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan semoga di sisa umurnya mendapatkan jauh yang terbaik dari Allah SWT atau Tuhan Yang Maha Esa. Oke? Dan langsung aja kita bacakan cerita horor yang sudah kita nanti saudara-saudara. Dan cerita pertama ini datang dari Ius. Judulnya adalah Didatengin Pocong Ambah. Assalamualaikum Mbak Ana, selamat malam. Dia ngetiknya semalat lagi, semalat malam. Salam kenal Mbak Ana, nama saya Ius dari Bekasi.
Saya mau cerita sedikit tentang pengalaman saya dengan makhluk tak kasat mata. Jadi waktu itu bulan Ramadan tahun 2018, malam itu adalah malam Jumat. Biasanya setiap malam Jumat itu bapak sama mama itu selalu yasinan dan kirim doa untuk mbah dan saudara yang sudah mendahului kita. Tapi pada hari itu kebetulan mama sama bapak enggak yasinan. Jadi sepulang sholat rawih langsung pada tidur. Mungkin kecapean atau emang udah ngantuk. Di rumah itu cuma ada aku, adikku, mama, bapak. Pada malam itu kita sekeluarga tidur di kamar depan, yaitu kamarku. Posisiku ada di kasur paling pojok yang pas ngadep pintu. Terus sebelahku itu mama sama adikku. Bapak tidur di lantai seperti biasa. Nah, sekitar jam 2 malam aku mendusin. Mendusin tuh apa? Ngendus atau apa? Aku lihat yang lain masih pada pulas tidurnya. Terus gak tahu kenapa aku tahu-tahu langsung lihat ke arah ruangan tamu. Karena kan pintu kamar itu emang gak ditutup. Pas aku menengok ke arah pintu yang kebuka itu, aku lihat samar-samar ada kain putih persis di depan pintu. Dan seingat aku itu gak pernah ngejemur handuk di depan pintu. Karena masih setengah sadar, akhirnya aku tegesin lagi tuh kainnya. Semakin ditegesin, makin jelas itu kain. Kok kotor, terus berdiri sendiri gak ada gantungannya. Terus juga kainnya apa sih? Udah ngomong kotor, kok kotor lagi sih? Terus juga agak nunduk. Semakin aku tegesin lagi, lihat-lihat sambil sadarin diri juga. Pas dilihat ke atas, aku kaget. Kok ada pucuknya? Seketika aku melek, tapi masih keadaan tiduran. Aku sadar kalau itu tuh pocong yang bungkuk dan kayaknya kotor penuh tanah. Diliatin 3-5 detik masih ada. Karena aku shock, juga badan gak bisa digerakin, aku langsung maksain meremin mata saat itu juga. Dan ya, besoknya aku sakit panas, meriang, gak mau makan juga. Pas sahur atau buka puasa, gak ngomong sepatah kata pun sama orang rumah. Walaupun kadang ditanya kenapa aku gak ngeluarin ucapan sedikit pun. Sampai 1 minggu kemudian, ketika kakakku semuanya sedang berkumpul di rumah, saat lagi berbincang-bincang itu aku nyeplosin. Malam Jumat kemarin ada pocong mbah lagi berdiri di depan kamar. Badannya bungkuk, kayaknya kotor. Dimana aku tahu soalnya mbak itu emang badannya bungkuk udah dari lama. Terus yang tadinya pada ngobrol ketawa-ketawa sontak pada kaget dong. Aku ngomong begitu terus kaget dong aku ngomong begitu. Aduh, susah nih tanda bacanya. Terus kata mama juga, iya emang malam itu gak di ngajiin, jadinya datang gitu. Jadi segitu dulu aja mbak, sedikit yang bisa aku ceritain. Maaf kalau kurang seram dan terlalu panjang ceritanya. By the way, aku udah sering diliatin kayak gitu dari umur 4 tahun sampai sekarang. Udah nikah, kok udah nikah sih? Udah nikah pun masih kadang suka lihat, tapi bedanya sekarang kalau aku ditampakin lagi sosoknya, aku kejar. Next time aku ceritain lagi soalnya banyak banget kalau yang kayak gituan. Tetap semangat buat podcastnya mbak. Aku suka sama pembawaan podcastnya mbak Ana. Sarangnya yo, tapi udah punya bini, gak jadi. Terima kasih, salam hangat, Ius. Thank you
Mas Ius buat ceritanya. Mau gue kasih sarangeo tapi udah nikah lagi. Alah, gak jadi sarangeo. Sarang botol. Ya, thank you Ius buat ceritanya. Ya kemungkinan mungkin itu bukan nenek kali ya. Masa iya? Karena terlihat bongkok jadi lu kira itu nenek. Bisa jadi emang itu pocongnya, maksudnya bukan pocong nenek ya. Itu pocongnya itu lagi sakit punggung gitu kan. Capek berdiri terus. Kan kita tahu itu ya. Si pocong itu biasanya kerjaannya itu berdiri tegak gitu kan. Berdiri tegak. Kayak ini ibaratnya guling. Nih, guling itu kan bentukannya kayak pocong tuh ya. Guling ini kan kalau kalian tahu kan yang ada di rumah kalian itu tegak dan lurus. Bisa dibengkok-bengkokin kalau kita yang ngebengkokin sendiri. Nah ini sama ibaratnya kayak pocong. Pocong itu ibarat kayak guling gitu loh. Tegak, lurus. Dia bisa dibengkokin kalau emang dia udah waktunya sakit punggung. Alias encok. Ya. Jadi yang dia butuhkan adalah balsem, koyo ataupun minum neoremasil supaya punggungnya gak sakit coy, gak encok lagi. Nah kalau si Ius ketemu lagi sama tuh pocong, kasih aja tuh neoremasil atau kasih koyo cabe, dijamin dia bakal berdiri tegak, tidak bongkok-bongkok lagi. Iya deh pocong bongkok. Pocong bongkok. Gimana tuh nanti lompatnya kalau pocong bongkok-bongkok? Gue mau ngebayangin tapi susah banget gitu ya. Pocong bongkok lompat-lompat. Lucu dong. Gitu deh. Jadi sebelum kita masuk ke cerita kedua nih, aku mau bacain salah satu komentar yang ngebuat gue agak pedes nih mata ya. Kalau ini sih bukan pedes sih. Ini ada komentar pertama ini dari siapa? Gua rahasiain namanya ya. Jadi dia bilang gini, langsung cus buka platform podcast, dengerin podcastnya Mbak Ana. Entah ekspektasi saya yang terlalu tinggi atau emang podcastnya Mbak Ana sangat kurang proper dalam beberapa hal. Baru dengerin episode 1 cerita pertama udah sangat gak nyaman sekali dengerinnya. Menurut saya pribadi cerita horor yang bikin merinding atau seram itu gimana cara yang ngebawainnya. Baru denger episode 1 Theater of Mind mulai kebangun. Tiba-tiba nyari fresh care lah, cari air dulu lah, batuk-batuk dan lain-lain. Itu sangat mengganggu sekali. Tolong Mbak Ana, ketika akan take podcast segala keperluan sajen selama membawakan cerita disediakan dulu di sekitar. Agar tidak mengganggu cerita yang sedang dibawakan dan kalau kurang sehat ya ditunggu sehat dulu baru take podcast kembali. Info-info aktivitas Mbak Ana selama podcast menurut saya pribadi kurang bermanfaat. Gak usah diomongin. Maaf jika ada perkataan saya ada yang tidak berkenan, ini hanya saran atau pendapat pribadi dari seorang penikmat cerita horor. Semoga episode selanjutnya bisa lebih proper lagi. Terus ada yang komen nih, dari komenannya dia. Itu emang udah ciri khasnya. Ya semua tergantung pribadi masing-masing sih, suka atau enggak. Kalau gue sih nyaman-nyaman aja, karena podcast itu ya begitu, santai apa adanya. Gak seperti bawain acara berita TV yang harus serius. Terus lagi ada yang komen, awal-awal dengerin podcast kisah horor emang kurang nyaman, tapi lama-kelamaan terbiasa dengan absurdnya Mbak Ana. Buat lo ya, lo dengerinnya tuh episode 1 coy. Itu episode 1 itu emang episode abal-abal kalau gue bilang ya. Itu emang gue percobaan gitu loh. Gue belum tahu apa yang namanya podcast. Tapi kalau lu ngedengerin podcast gue di episode 20 ke atas, itu sudah mulai proper. Itu udah mulai banyak banget gue dikenal. Asal lo tahu ya, gue bikin podcast April 2020. Bulan Juni 2020 gue sudah masuk top chart. Sombong gue ya. Gitu coy. Tapi dari setiap gue nge-podcast ada batuk-batuknya. Itu yang ngebuat semua pendengar gue kangen kalau gue batuk.
Ini sekarang gue sudah sembuh nih batuk. Pasti nanti banyak banget yang komen, batuknya mana Kak Ana? Karena batuk-batuk itu adalah ladang rezeki saya gitu ya, untuk mendapatkan cuan. Jadi jangan salahkan kalau saya batuk-batuk ya. Gitu guys ya. Kenapa gue batuk-batuk ya, karena gue emang sakit batuk, tapi ini alhamdulillah udah sembuh. Terus kalau misalnya kayak komentarnya tadi yang bilang aku ambil fresh care, aku ambil air minum, apa segala macam, ya itu karena emang dia ngedengerin episode 1. Episode 1 itu emang episode abal-abal gitu kan, gue masih belum tahu apa-apa gitu. Nah terus ada lagi yang ngebuat gue agak pedes nih bacanya. Helah, gue banget pengen bisa lihat hantu, setan dan lain-lain. Entar ditampakin beneran ibrit ketakutan lo. Kalau beneran pengen lihat setan mending dibuka aja mata batinnya. Ntar udah bisa lihat semua tuh setan sampai digangguin gak bisa tidur lo. Buat lo si Nisa anjing ya. Gue kasih tahu ya. Gue dari sebelum gue nge-podcast ke YouTube gue udah ngelakuin cara gimana caranya biar bisa ngelihat setan. Tapi banyak banget yang kelihatan itu mantan-mantan yang sifatnya kayak setan dajjal ya. Termasuk Allah. Terus ini orang-orang pada suka nih kalau gue ngehujat. Terus ya gue udah coba tuh hubungin temen gue buat bisa ngebuka mata batin gue. Tapi gak ada yang mau. Gue gak tahu. Gue sebenarnya pengen banget ngelihat setan-setan mantan yang ya pokoknya intinya gue udah berusaha ngubungin teman-teman gue yang bisa ngebuka notabene-nya, tapi emang gak ada yang mau gitu. Kalau emang lu bisa ya udah, ayo bukain. Gitu aja kok repot. Ya, itu guys. Jadi 2 komentar ini ngebuat aku agak sedikit pedes gitu ya. Mata gue yang pedes. Gimana menurut kalian? Apakah gue harus prepare lagi untuk membacakan cerita horor, atau gue harus lebih bagus lagi, mungkin tidak ada batuk-batuk atau tidak ada komentar-komentar celaan atau lain-lain? Kalian bisa langsung aja komentar di kolom noise atau DM aja, karena yang bisa kita kirim komentar tuh di kolom noise doang ya. Kasih komentar kalian, nanti gue bacain. Masuk ke cerita kedua. Cerita kedua ini judulnya adalah ini panjang ya? Kok ada cerita? Oh enggak. Cerita kedua ini adalah judulnya Sosok Mata Merah Mirip Ibuku dan Tuyul Berkaki 3. Tolong sensor emailnya ya. Jadi cerita ke-1. Hai Kak Ana, kenalin aku fansmu. Cara ngeo. By the way, aku selalu dengerin podcast kisah horor tiap lagi prepare mau kerja maupun saat kerja. Kalau lagi gak terlalu hektik. Cara ngeo. Cewek. Love you. Kali ini aku mau nyumbang 2 cerita real dari aku pribadi. Waktu itu umurku masih belasan tahun. Entah SMP atau SMA, aku pun lupa. Aku masih tinggal di Jawa Tengah, pedalaman, yaitu di suatu desa di Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo, yang masih penuh sawah, kebun, dan pegunungan. Saat itu rumah kami sedang direnovasi. Jadi mau tak mau kami sekeluarga, tidak termasuk ayah karena kerja di luar kota, harus tinggal sementara di rumah nenek yang notabene memang berdampingan bersebelahan dengan rumah kami. Malam pun tiba. Saatnya aku harus tidur di kamar yang tidak biasa aku tiduri, yaitu kamar budeku. Kebetulan budeku masih single, dan mungkin karena aku masih kecil baginya, jadi budeku mengalah. Dan entah beliau tidur di mana. Lanjut cerita, saat itu lantai rumah nenek masih tanah, dan aku terbiasa selalu merapikan sendalku ke pinggir ranjang ketika hendak tidur.
supaya tidak susah mencari saat pagi. Namun seperti yang kuduga, aku pun susah tidur karena merasa asing dengan ranjang yang kutiduri. Namun karena hawa khas rumah nenek dan hawa pedesaan yang sejuk, tidak bisa membohongi mata. Lama-kelamaan aku pun terlelap dalam keadaan kebelet pipis. Rasa kebelet yang sudah kutahan sejak sebelum mengantuklah yang jadi awal mula aku bertemu sosok mata merah mirip ibuku. Di tengah malam ketika detak jam terdengar sangat kencang, aku terbangun karena sangat tidak tahan. Kubangunkan ibu yang ada di kamar sebelah. "Bu, antar aku pipis yuk, aku takut sendirian." FBI ya kak, karena sumur dan kamar mandi kami terpisah dan berada di luar rumah, jadi aku sangat tidak berani keluar jika sudah larut malam. Singkat cerita, ibuku bangun dan langsung mengantarkanku ke sumur untuk pipis. Ibuku pun ikut jongkok dan posisi di depanku dengan tersenyum dan meringis seperti Joker dengan mata merah menyalanya. Aku memandangnya cukup lama, namun karena sangat mengantuk dan hampir setengah sadar, aku tidak terlalu menghiraukannya. Yang kupikirkan saat itu hanya ingin segera tidur lagi. Setelah selesai dan balik lagi ke kamar, aku langsung tertidur pulas tanpa membereskan sendal. Paginya aku baru tersadar tentang apa yang terjadi tadi malam. Saat aku ke sumur. Ingin sekali aku yakinkan itu hanya mimpi, tapi posisi sandal dan rasa kebelet yang udah gak ada ini gak bisa dipungkiri. Lantas aku keluar kamar dan berlari bertanya pada ibuku. "Bu, semalam apa ibu menemaniku pipis?" Jawaban yang sudah kuduga, beliau menjawab, "Enggak, kamu gak ada bangunin ibu semalam." Setelah kejadian itu, aku gak pernah berani nahan pipis. Sebelum tidur, Aku gak pernah berani nahan pipis sebelum tidur atau sebelum tengah malam. Thanks Kak Ana udah dibacakan, walaupun gak serem tapi mampu mengubah pola pikirku tentang menahan pipis. Lalu cerita kedua. Hai Kak Ana, saat aku menceritakan hal ini, aku masih merinding banget. Ceritanya mungkin singkat dan simpel. Lagi-lagi bikin aku mengubah pola pikirku. Singkatnya, tahun 2015 aku sudah lulus SMA dan merantau ke Surabaya bersama ayahku. Wah, Surabaya mana nih? Yuk kita meet up. Meninggalkan desaku yang sejuk dan indah. Aku awali rantau dengan mulai bekerja di perusahaan emas dengan koneksi dari ayahku. Tahu gue ini di daerah Rungkut ini pasti ya. Namun baru 3 hari sudah tidak kuat. Lalu aku memilih mencari kerja sendiri. Aku melamar ke restoran-restoran terkenal di Surabaya dan tentu banyak yang tertarik denganku karena saat itu di sana sulit mencari karyawan yang tidak medok. Lagi-lagi aku tidak betah karena ada partner kerja yang iri dengki dan gak lama aku memutuskan resign dan pindah ke restoran Chinese yang udah berdiri dari tahun 90-an. Jauh berbeda suasana kerja maupun partner kerjanya. Jauh lebih kekeluargaan dengan sangat welcome. Lanjut cerita, aku pun bekerja di sana sudah hampir 4 bulan. Awal-awal kerja selalu dibilang, gak boleh melamun, gak boleh sendirian di lantai ataupun di ruang VIP, lantai atas ataupun ruang VIP. Karena aku ke lantai atas hanya untuk berganti baju dan menaruh tas di loker. Aku pun tidak menanyakan lagi karena sebenarnya aku tidak kepo. Lanjut cerita. Restoranku termasuk dalam destinasi wisata kuliner.
Karena menu yang masih sangat autentik, maka tak jarang banyak yang berkunjung, mulai dari turis lokal maupun internasional. Kisah ini bermula di malam minggu pada penghujung tahun 2016. Saat ada sekumpulan turis dari Kamboja bersama tour guide-nya yang datang tepat pukul 10:40 malam. Mereka berlima lelaki semua. Tanpa pikir panjang, bosku langsung menyambut dan kami terpaksa harus menunda waktu pulang, yang seharusnya pukul 11 sudah pulang. Karena aku sedang haid dan posisi sudah sangat kelelahan karena bekerja dari pagi, aku menunggu tamu terpisah meja dengan teman-temanku. Kujelaskan ya Kak Ana, meja di restoran kami bundar dan di ujung ada kaca besar sehingga tanpa melihat ke arah tamu pun kami bisa memantau dari kaca besar. Sekitar pukul 11:15 aku memperhatikan tamu sedang makan. Lewat dengan sedikit melamun. Namun lamunanku terhenti dan membuatku terhentak ya maksudnya. Dan berteriak. Karena melihat sesosok kurus kecil berkaki 3. Seperti dalam iklan cap kaki 3. Memakai jubah putih ala-ala tuyul. Namun tanpa kepala. Berlari tepat dari belakang sisi kananku dan menghilang di depan gudang yang bersebelahan dengan ruang VIP. Sontak tamu dan temanku kaget dan memandangiku. Aku pun berlari ke dalam dapur dengan rasa hampir tidak percaya melihat hal seperti itu sedekat itu. Besoknya setelah aku tenang, ketua dapur bercerita bahwa memang di tempat ini ada penunggunya, ibu dan anak. Itulah mengapa saat awal masuk aku sudah diwanti-wanti gak boleh melamun, gak boleh sendirian di lantai atas dan ruang VIP. Akhirnya jawaban atas wanti-wanti itu pun terbayar sudah. Tapi Kak Ana, ada satu yang belum, yaitu kenapa gak boleh sendirian di lantai atas? Ternyata generasi sebelumku, mungkin sekitar beberapa tahun lalu, ada seorang waiters yang sedang sholat sendirian di lantai atas. Saat ia sedang ruku, ada sesosok kepala berada di atas sajadahnya. Mereka saling menatap dan gak lama, waiters perempuan itu pingsan. Sejak saat itu sangat dilarang keras untuk sendirian di tempat-tempat tersebut. Sampai sekarang aku pun gak tahu kenapa ada mereka di sana. Dan gak mau kepo juga. Cukup berpikir bahwa semua tempat memang ada mereka. Sekian Kak Ana, semoga kita semua bisa ambil sisi positif dari kisahku yang mungkin gak serem ini. Salam sayang. Caranya yo. Lu mana sih, Surabaya mana sih? Kalau pabrik emas itu biasanya di daerah Rungkut tuh, Rungkut Industri. Ya kita bisa lah ngopi-ngopi bareng ya. Asalkan lu belum punya suami nih. Kalau udah punya suami tuh agak ribet kalau mau keluar-keluar. Gitu. Jadi gue mau komen di cerita pertama ya. Kalau gue cuma ngebayang pipis bareng, jongkok bareng, hadep-hadepan, terus bunyi kayak balap-balapan gitu pipisnya. Seru kali ya. Tapi yang dia ajak pipis itu setan coy. Mata merah, mulutnya senyum selebar kayak Joker. Wah serem tuh. Pipis bareng setan. Itu dapat nomor berapa ya? Pipis bareng setan. Siapa tahu tembus tuh togel ya. Itu yang pertama ya, mungkin karena gue nggak bisa bilang ini gimana ya entahlah ya. Ini menurut pandangan gue sendiri, mungkin dia lagi halu, bukan halu ya, lebih tepatnya ya mungkin halu sih, bisa dibilang halu karena emang kan posisinya dia habis bangun tidur, posisi belum begitu sadar.
gue biasanya kalau lagi tidur pules tiba-tiba kebelet pipis, kayak sempoyongan gitu, mata agak merem-merem sambil pipis gitu kan. Jadi kayak nggak sadar banget kalau lagi ke kamar mandi kayak apa gitu kan. Udah ya sadar sih, tapi kayak gak begitu sepenuhnya sadar. Jadi akhirnya dia berhalusinasi bahwa dia lagi pipis bareng sama ibunya gitu. Nah yang kedua, nih cerita kedua adalah dia ketemu sosok tuyul yang kakinya 3. Sosoknya itu seperti lambang larutan minuman cap kaki 10. Nah itu, berarti kan kayak mana ya jalannya itu? Ya gitulah, tahu kan lambangnya itu? Gue mau komentar apa nih ya? Ya itulah, kalau gue tangkap sih bukan tuyul kali ya. Mungkin lebih tepatnya ya sosok-sosok yang pengen ngeganggu aja di situ. Karena kan kalau sosok tuyul itu identiknya itu dia itu ada kepalanya botak, terus pakai celana kolor doang dan gak pakai baju. Udah. Dan biasanya sih kalau tuyul itu kan sukanya kan mencuri itu ya. Kan selama Anda bekerja di sana kan tidak ada yang hilang. Jadi tidak bisa dipastikan kalau itu tuyul. Mungkin bola lagi ngeglinding atau apa, ambil positive thinkingnya aja gitu loh ya. Terus, nah ini yang serem itu pada saat si karyawannya ini sholat, tiba-tiba pas dia ruku, wah di bawah tuh ada muka. Kan serem banget tuh ya. Berasa ciluk kayak gitu-gitu. Itu sih, kalau dibilang serem kurang sih menurutku. Tapi restoran Chinese di mana ya? Ada sih restoran Chinese yang terkenal di daerah Kedung Doro. Apa itu? Gue gak tahu sih. Itu rame banget tuh sampai bikin macet motor tuh. Itu guys. Jadi buat teman-teman semua nih, gimana menurut kalian? Apakah di episode kali ini serem? Atau lebih serem ceritaku sama si mantan? Kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian kalau punya pengalaman seperti ini di podcastkisahhoror@gmail.com atau di Instagram Podcast Kisah Horor serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram Podcast Kisah Horor. Jangan lupa dengerin Podcast Kisah Horor di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Noise, dan sekarang sudah ada di Pogo dan Reso ya. Jangan lupa kasih rating 5 untuk Podcast Kisah Horor di Spotify dan tinggalin komentar kalian menarik di Noise yang nantinya gue bakal bacain semuanya. Akhir kata saya Ana undur diri dan terima kasih, bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.